Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah logam, ya. Walaupun nanti akan kita lihat tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet dengan mudah. Bentuk-bentuk magnet yang sering kita temui adalah bentuk silinder, kemudian bentuk batang, bentuk jarum, ini biasanya untuk jarum kompas, bentuk U, ya, bentuk U ini kadang hampir sama dengan ladam. Ladam itu kan tapal kuda, ya. Nah, bedanya sama U, dia ke dalam ini. Kalau U kan lurus aja samping-sampingnya. Kemudian ada juga yang keping. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada magnet ladam, ya. Dia menarik serbuk besi. Jadi kalau didekatkan dengan serbuk besi ini, maka akan menempel serbuk besi tadi. Kemudian, jadi apakah semua logam bisa ditarik oleh magnet? Tidak juga, ya. Jadi di sini ada penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetan. Yang pertama, ferromagnetik, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, ya, beberapa logam. Jadi tidak semua logam, ya. Beberapa logam itu bisa ditarik dengan kuat, dengan cepat. Begitu dekat sama magnet dia langsung nempel. Tapi ada juga logam yang tidak dengan cepat, tidak dengan kuat ditarik oleh magnet, ya. Ini mestinya ditarik, bukan ditarik. Yaitu yang termasuk dalam paramagnetik, benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Jadi kalaupun nempel, ya cepat lepasnya lagi, gitu, ya. Misalnya di sini platina, kemudian aluminium, ya, panci itu kalau coba aja kalian coba sendiri, misalnya punya magnet, dideketin ke panci aluminium itu, dia bisa cepet nempel nggak, ya. Tapi sekarang juga banyak panci yang dari stainless steel itu kan baja, ya. Nah, jadi bisa aja di tes yang aluminium gimana, yang stainless steel gimana. Kemudian dia magnetik, itu benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya kayu, kain, plastik, yang gitu-gitu, itu kan jangankan nempel sebentar kayak panci tadi, sama sekali nggak ada efeknya kalau didekatkan ke magnet. Kemudian sifat magnet tadi dapat menarik benda logam tertentu, ya. Tidak semua benda logam, karena ada yang ferromagnetik, ada yang paramagnetik. Kemudian dia memiliki dua kutub magnet, utara dan selatan. Oke. Kemudian gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Jadi kayak gambar ini tadi nih, ya. Misalnya yang kita dekatkan ke serbuk besi ini adalah bagian yang melengkung ini, ya. Kalaupun tertarik nggak kuat, ya, nggak sekuat yang ujung-ujungnya ini. Kemudian selalu menunjuk arah utara dan selatan, itu sebabnya dijadikan sebagai jarum kompas. Kemudian kutub magnet yang berlainan, tarik menarik, yang sejenis tolak menolak, ya, sama kayak muatan listrik. Oke. Nah, kita lihat di sini gambar, ya, gambaran dari sifat-sifat ini tadi. Gambar ini menunjukkan kutub yang
berlawanan, opposite itu berlawanan ya. Poles itu kutub, opposite poles attract. Jadi attract itu tarik menarik. Di sini selatan, di sini utara ya, north sama south. Kalau didekatkan dia akan nempel. Ya, akan nempel, tarik menarik. Tapi kalau misalnya yang kutub yang ini nih, magnet yang ini nih kita balik, jadi berhadapan selatan-selatan, ya dia akan tolak menolak. Oke, same poles, kutub yang sama ya, poles itu tadi kutub, same sama, repel itu tolak menolak. Apakah selatan sama selatan, utara sama utara, dia akan tolak menolak. Kemudian tadi ini gambar sifat yang tadi selalu menunjuk arah utara selatan ini ya. Kita lihat ini kompas. Kalau lihat bentuknya kan sama dengan bentuk yang jarum tadi ya, magnet jarum. Didekatkan di sini dengan magnet untuk menunjukkan ya, sama penunjukan utara selatan. Hati-hati ya, ini kan bersifat magnetik dua-duanya. Untuk benda-benda seperti kompas, kemudian benda-benda lain yang apakah dia sendiri bersifat magnetik atau terbuat dari logam yang termasuk gampang ditarik sama magnet, hati-hati jangan deket-deketin magnet ke situ ya, karena bisa rusak, dia bisa error, bukan rusak pecah gitu ya, tapi maksudnya dia tidak lagi menunjuk ke arah yang benar, jadi error jadinya. Oke. Kemudian gimana cara membuat magnet? Magnet itu kan tadi biasanya dari benda logam ya. Apakah semua benda logam, misalnya di sekitar kita ada besi, ada baja gitu, apakah semuanya merupakan magnet? Ya belum tentu. Kita bisa membuat benda itu jadi magnet. Misalnya di sini kita punya sebatang besi, bisa kita jadikan magnet. Cara yang pertama dengan menggosok. Menggosok itu maksudnya di sini kita punya magnet yang udah jadi gitu ya. Terus mau nambah satu lagi nih sama sebatang besi ini. Ini kita gosokkan dengan cara diputar gitu ya, diputar. Jadi kutub utaranya diputar ke atas, terus jadi membentuk lingkaran gitu. Jadi bukan digosok kayak kita gosok-gosok tangan, satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain, bukan. Tapi digosok dengan ujung-ujung magnet yang sudah jadi secara melingkar gini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan arus listrik. Oke. Jadi ini ada paku. Paku kan terbuat dari di sini dianggap terbuat dari besi gitu ya. Dialiri listrik dengan cara dia dililit kawat tembaga yang dihubungkan ke baterai. Ya, baterainya bisa 1, bisa 2, tergantung voltnya berapa. Di sini dihubungkan ke baterai, jadi kan ada arus listrik. Nah, ini menjadikan magnet dengan arus listrik. Cara ngetes dia udah jadi magnet atau belum gimana? Ya gampang aja, taruh serbuk besi di bawahnya sini. Kalau dia udah jadi magnet, serbuk-serbuk ini akan ketarik ke dia. Oke. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dengan induksi. Namanya induksi itu dideketin aja. Dideketin ya. Jadi nggak sampai kena kayak digosok kayak gini. Di sini kita lihat ada statif istilahnya. Statif nih ya maksudnya simple aja, ada tongkat atau tiang kayak gini untuk megang baja atau besi yang mau dijadikan magnet ini. Kemudian kita dekatkan magnet yang sudah jadi
Namanya induksi tadi, jadi nggak perlu bersentuhan, dideketin aja. Lama-lama dia akan menjadi magnet juga. Oke, buktinya sama kayak tadi, letakkan aja benda-benda apa tadi, ferromagnetik ya, yang gampang ditarik magnet di bawahnya sini. Nanti akan ketahuan dia sudah bersifat magnet kalau benda-benda ferromagnetik ini sudah ketarik ke dia. Ya, itu dengan induksi. Kemudian teori kemagnetan bumi. Jadi tadi kita sudah bicara magnet itu ada dua kutub. Nah, kutub itu kan biasanya kita ingatnya kutub-kutub itu yang bersalju ya. Yang kutub utara itu yang dekat Alaska, sana yang ada orang-orang Eskimo, beruang kutub dan sebagainya. Dan kutub selatan itu yang lebih tidak banyak dihuni sepertinya. Itu di bawahnya Australia kalau kita lihat di sini. Kutub utara magnet bumi. Kenapa disebut magnet bumi? Jadi dianggap ya, di dalam bumi itu kita anggap saja ada satu magnet besar. Oke. Kenapa bisa dianggap demikian? Ya karena sifat-sifat berdasarkan penelitian gitu ya, itu bahwa ya ada magnet bumi itu. Cuma kutub magnet bumi itu berlawanan sama kutub geografisnya istilahnya. Jadi tadi yang tempat orang Eskimo itu yang di Alaska itu kan, itu kutub utara geografis istilahnya, kutub utara geografis bumi. Kemudian kutub selatan bumi yang di bawahnya Australia itu kutub selatan bumi. Nah, kutub utara magnet bumi itu justru di kutub selatan bumi. Ya, jadi bedakan antara kutub geografis sama kutub magnet. Sedangkan kutub selatan magnet bumi itu ada di sekitar kutub utara bumi. Oke. Nah, inilah yang arah dari apa namanya magnet bumi inilah yang dianggap sama dengan arah magnet jarum kompas. Tapi kalau kita lihat kan jarum kompas itu agak miring-miring gitu ya. Dia membentuk sudut deklinasi dan inklinasi. Apa itu? Sudut deklinasi dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Ya. Kemudian sudut inklinasi, sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Jadi satu vertikal, satu horizontal. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal terhadap cakrawala di sini istilahnya, permukaan bumi. Kemudian ya, jadi tadi itu hubungan antara magnet bumi dengan kutub-kutub geografis bumi. Kemudian ada yang namanya medan magnet. Medan magnet, ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Nah, ini bisa kita lihat sehari-hari itu di sekitar tiang listrik yang tinggi itu ya, yang menara itu ya. Kenapa? Kan itu kan listrik bukan magnet. Listrik sama magnet itu tidak terpisahkan. Itu sebabnya sering disebut sebagai elektromagnet. Nah, tiang listrik yang berupa menara itu yang biasanya sih di daerah luar kota ya. Kalau di dalam kota sudah makin jarang. Itu
karena listrik yang dia bawa itu masih besar, di sekitarnya ada medan magnet. Makanya disarankan untuk tidak membangun rumah atau tidak mengadakan aktivitas manusia di sekitar tiang-tiang besar, menara itu, ya, sutet ya, saluran umum tegangan tinggi. Karena di sekitarnya itu ada magnet yang masih punya pengaruh. Kemudian ya, jadi di sekitar magnet itu ada medan magnet. Bisa kita lihat dengan adanya garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu digambarkan keluar dari kutub utara. Di sini N itu north ya kan, utara. S south, selatan. Dia keluar dari utara, dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Oke. Dan garis-garis ini dia rapatnya, rapat gini di sekitar kutubnya, tapi coba di bodinya kan nggak ada. Jadi dia betul-betul dari satu kutub ke kutub lain. Kemudian saya punya magnet batang, kok nggak ada garis-garis kayak gini? Ya, garis-garis gaya magnet itu tidak terlihat, tidak selalu terlihat. Bisa kita lihat kalau di sekitar magnet itu kita taburkan serbuk besi, ya, maka dia akan membentuk garis gaya magnet seperti ini. Jadi fungsinya apa garis gaya magnet? Menunjukkan arah medan magnet, menunjukkan bahwa di situ ada medan magnet. Itu perlunya garis gaya magnet ini. Ya, jadi dia keluar, ingat, keluar dari utara masuk ke selatan. Kemudian gimana kalau ada lebih dari satu magnet? Medan magnetnya gimana? Ya, sama kayak yang awal tadi, bahwa yang sama tolak menolak, yang berlawanan tarik menarik. Terus arah garis gayanya gimana? Kita lihat di sini gambar yang pertama, itu masih satu magnet saja, magnet batang, ya, magnet batang yang paling banyak dipakai. Arah garis gaya magnetnya keluar dari utara masuk ke selatan. Kalau magnet U atau tapal kuda gimana? Ya, sama, dia kalau kita taburkan serbuk besi di sekitarnya, di situnya ya, di magnet tersebut, dia akan membentuk garis dari kutub utara ke kutub selatan seperti ini. Ini yang langsung utara ke selatan, ini dia muter dulu gitu ya, muter dulu baru kembali lagi ke selatan. Kemudian kalau misalnya ada lebih dari satu magnet, arah garis gaya dua kutub magnet yang tidak sejenis ini dideketin. Terus kita dilihat garis gaya magnetnya keluar dari utara magnet yang satu masuk ke selatan magnet yang lain gitu. Oke. Sedangkan kalau misalnya dua magnet itu yang berhadapan itu adalah kutub-kutub yang sejenis, misalnya di sini utara dengan utara, ya dia akan saling menjauh. Dia seperti tidak ada ini yang magnet yang satunya lagi, magnet yang sebelah kiri nih, dia garis gaya magnetnya keluar dari utaranya dia masuk ke selatan dia sendiri. Yang ini juga yang sebelah kanan keluar dari utaranya dia masuk ke selatannya dia sendiri. Kalau selatan juga gitu, sama aja ya. Jadi tidak nyambung kayak gini ininya garis gaya magnetnya. Ini bisa seperti ini kalau yang dihadapkan itu adalah kutub magnet yang berlawanan jenis. Ya, cukup sekian. Kita sambung lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.